Coba bayangin deh, gimana kalau setiap sekolah di Indonesia itu bukan lagi diawasi, tapi didampingi buat tumbuh bareng. Nah, sekarang ini lagi ada perubahan fundamental yang terjadi di dunia pendidikan kita. Bukan cuma soal kurikulum, tapi di jantung sistem pendukung sekolahnya. Yuk kita bedah bareng-bareng cetak biru baru yang mengubah total peran pengawas jadi pendamping. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Bertahun-tahun, sistem kita kan bergantung banget sama pengawas buat mantau sekolah. Tapi coba kita jujur deh sama diri sendiri. Apa model kayak gitu beneran bikin kualitas pendidikan kita naik? Apa masih relevan sama tantangan zaman sekarang? Untuk menjawab tantangan itu, pemerintah akhirnya menetapkan arah yang benar-benar baru. Ada dua senjata utamanya, Permendikdasmen nomor 21 dan 26 tahun 2025. Anggap aja ini bukan sekedar polesan kecil ya, tapi ini benar-benar desain ulang total sistem pendukung sekolah kita. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari kenapa perubahan ini penting banget. Terus, kita intip ritme kerja baru di sekolah itu kayak gimana. Nah, ini yang paling seru. Kita akan dalami transformasi dari pengawas jadi pendamping. Kita bongkar juga kriteria jadi pendamping itu apa aja, gimana caranya ini bisa ngasih kekuatan ke sekolah, dan apa sih tujuan besar di balik ini semua. Kita masuk babak pertama, era baru dimulai. Penting banget nih buat kita pahami, ini bukan cuma sekedar update administrasi biasa. Ini tuh pergeseran cara berpikir, pergeseran filosofi, tentang gimana sih cara terbaik buat mencapai pendidikan yang berkualitas buat semua anak Indonesia. Dan dasar pemikirannya itu jelas banget tertulis di peraturannya. Kutipan dari Permendikdasmen 26 ini menegaskan tujuannya, efektif dan efisien. Artinya apa? Ida bukan zamannya lagi cuma ngejar checklist kepatuhan aturan. Fokusnya sekarang adalah gimana caranya setiap sumber daya, setiap rupiah, setiap jam kerja, itu benar-benar ngasih dampak nyata buat pembelajaran murid. Oke, selanjutnya gimana filosofi baru ini diterjemahkan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah? Nah, ada sebuah ritme atau siklus manajemen baru yang sekarang jadi kerangka kerja buat tiap sekolah di Indonesia. Yang keren dari siklus ini tuh, simpel banget. Sesuai pasal 3 Permen 26, ritmenya jelas. Rencanakan, laksanakan, awasi. Tapi ini bukan jalan satu arah ya, ini kayak roda yang muter terus. Sekolah bikin rencana berdasarkan data, terus dijalanin. Nah, hasil pengawasan internal itu jadi bahan bakar buat perencanaan berikutnya. Jadi sekolah itu sendiri yang jadi mesin buat ningkatin kualitasnya. Keren kan? Sekarang kita sampai ke intinya. Inilah jantung dari semua perubahan ini. Transformasi yang paling signifikan, peran dan bahkan nama dari pengawas sekolah dirombak total. Dan ini bukan cuma sekedar imbauan ya, ini udah ketetapan hukum yang final. Peraturan lama yang jadi dasar kerja pengawas selama ini, resmi dicabut dan dinyatakan gak berlaku lagi. Ini benar-benar penanda akhir sebuah era dan awal dari era yang baru. Coba deh, lihat perbandingan ini. Jelas banget kan bedanya? Dari yang tadinya fokus inspeksi, sekarang jadi pembinaan. Dari yang tadinya mantau dari atas ke bawah, sekarang jadi mitra sejajar. Intinya, fokusnya geser total. Udah bukan lagi nyari-nyari kesalahan administrasi, tapi bareng-bareng bangun kualitas pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi, apa sih pendamping satuan pendidikan itu? Definisinya di peraturan itu jelas banget. Tugas utamanya adalah melaksanakan pembinaan dan pendampingan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Simple, setiap katanya itu mengarah ke dukungan, bukan penghakiman. Tentu aja, ganti nama doang nggak cukup. Peran baru ini butuh kemampuan yang baru juga dong. Nah, ada 3 pilar kompetensi utama yang harus dimiliki seorang pendamping, seperti yang dijelasin di pasal 15 Permen 21. Pilar pertama itu kepribadian. Ini bukan lagi soal punya wibawa yang bikin orang takut, tapi punya integritas yang bikin orang hormat. Seorang pendamping itu harus punya growth mindset, bisa refleksi diri, dan yang paling penting, punya empati dan netral. Kemampuan buat jadi pendengar yang baik itu jadi kunci utama buat bangun kepercayaan. Pilar kedua, kompetensi sosial. Pendamping ini ibaratnya seorang konektor. Mereka harus jago memfasilitasi kolaborasi, bukan cuma di dalam sekolah, tapi juga dengan orang tua, masyarakat, dan pihak-pihak lain. Mereka jadi jembatan yang nyebarin praktik-praktik baik dari satu sekolah ke sekolah lainnya. Dan pilar ketiga, kompetensi profesional. Nah, disinilah kemampuan coachingnya benar-benar diuji. Mereka membina kepala sekolah soal manajemen, mendorong penggunaan data, mendampingi soal kurikulum, dan yang paling penting, mereka itu kayak pemantik api inovasi di sekolah, biar kualitas pembelajarannya makin oke. Terus, buat apa sih semua kompetensi baru ini? Peran pendamping itu bukan tujuan akhir loh. Dia itu cuma alat, sebuah mekanisme untuk mencapai sesuatu yang jauh lebih besar, memberdayakan sekolah dengan otonomi yang sesungguhnya.
Jadi, peran pendamping ini memang dirancang khusus untuk memperkuat manajemen berbasis sekolah atau MBS. Logikanya sederhana banget. Sekolah nggak akan pernah bisa mandiri kalau cuma diawasin. Mereka itu butuh didampingi biar bisa sukses mengelola kemandiriannya sendiri. Nah, ini dia pilar-pilar dari sekolah yang mandiri itu. Ada otonomi, kemitraan, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Tugas seorang pendamping adalah membantu sekolah menumbuhkan dan memperkuat setiap pilar ini, supaya mereka benar-benar bisa jadi manajer buat kesuksesan mereka sendiri. Dan dukungan ini bukan cuma teori di atas kertas. Ada target-target nyata di lapangan yang harus dikejar bareng-bareng. Contohnya nih, peraturan ini ngasih deadline 3 tahun buat sekolah yang masih punya 2 sesi, pagi dan siang, untuk pindah jadi 1 sesi aja. Wah, ini kan tantangan logistik yang gede banget ya. Nah, disinilah peran pendamping jadi krusial. Mereka bantu sekolah memakai otonominya buat merencanakan dan menjalankan transisi besar ini sampai berhasil. Akhirnya, kita sampai di tujuan akhir. Setelah kita paham kenapa dan gimananya, yuk kita lihat lagi apa sih visi besar di balik semua reformasi ini. Ujung-ujungnya, semua perubahan ini cuma bermuara pada satu hal. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan belajar di mana setiap murid merasa aman, senang, dan diterima. Peran pendamping, otonomi sekolah, siklus manajemen, semua itu adalah alat untuk menciptakan suasana belajar di mana setiap anak merasa didukung dan termotivasi. Jadi, inilah rangkuman dari seluruh perjalanan transformasi ini. Kalau disederhanakan, tujuannya cuma satu kalimat ini. Sekolah yang berdaya, didukung oleh para pendamping yang kolaboratif, demi hasil belajar yang lebih baik buat setiap murid. Itu dia muaranya. Sebagai penutup, mari kita renungkan bareng-bareng. Kalau fondasi baru ini, yaitu dukungan kolaboratif dan otonomi yang nyata, benar-benar berhasil kita bangun, kira-kira inovasi luar biasa apa ya yang bakal lahir dari sekolah-sekolah kita? Potensi apa yang selama ini mungkin terpendam, yang akhirnya bisa kita lepaskan bersama?